Halo guys, balik lagi bersama gua RG Trader. Di video kali ini gua akan coba bahas level trader sukses. Nah, jadi untuk menjadi seorang trader sukses, kita itu butuh yang namanya tentu aja proses yang lumayan lah. Nah, gue udah rangkum. Jadi untuk mencapai trader sukses ini, gue udah rangkum sedikit-sedikit dan singkatnya ada 5 tahapan untuk jadi trader sukses. Tapi jangan pesimis dulu, karena di level ketiga itu kalian udah cukup bekal untuk trading kalian. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk level yang pertama atau yang disebut trader pemula. Biasanya trader pemula itu baru tahu dunia trading dan kemudian langsung mencoba deposit uang asli, uang real, dan ya di situ dia mendapatkan profit yang cukup besar. Nah, tetapi profit itu biasanya hanya keberuntungan aja biasanya. Analisanya hanya dia membaca hanya sekilas tanpa pengamatan, dan 80% dari level ini adalah dia mengalami kerugian di trader di perdagangan berikutnya. Jadi ini jadi di level pertama ini biasanya kita percaya diri bahwa dengan satu indikator yang baru kita kenal, kita dapat profit ya. Nah, dan baiknya bagi yang beruntung dari si candle dari indikator yang pertama itu memang kita bisa profit, dan dia mungkin membuat kalian ketagihan. Dan yang kurang beruntung mungkin dari pertama aja kalian udah mengalami kegagalan atau loss. Misalkan dengan modal kecil kalian loss. Nah, di level inilah kalian ada yang stop dan ada yang lanjut. Biasanya meski tidak memiliki ilmu, dia tetap percaya diri biasanya. Dan dia merasa dengan cara dia trading dia akan mengalami profit yang begitu banyak. Nah, di yang saya bilang tadi, yang membuat kalian stop itu biasanya jika trader yang pertama deposit itu langsung loss, biasanya kalian ada yang belajar dan ada stop yang berpikir nggak mungkin sukses di trading, dan yang pernah mengalami profit yang sangat besar biasanya dia mengalami loss di saat perdagangan berikutnya dan berikutnya. Kemudian dia baru sadar bahwa dia udah loss besar. Dan beberapa persen dari traders ini dia bisa naik level karena dia mau berusaha. Dan yang tidak belajar lagi atau stop di level ini, dia adalah trader yang gagal. Dan kemudian dia mungkin berpikiran bahwa trading tidak akan bisa sukses, dan dia tidak percaya lagi dengan yang namanya trading. Oke, kita lanjut ke level kedua. Di level kedua biasanya seorang trader menyadari bahwa ia tidak bisa trading, tidak memiliki kemampuan khusus, dan bahwa selama di level pertama dulu dia kabur oleh emosi. Nah, saya belum menjelaskan dari trader yang pertama.
Di trader level pertama itu biasanya dia kalau loss itu tidak bisa menerima kenyataan, dan akhirnya dia mau memakai strategi kompensasi, yang mana menggandakan nilai dari perdagangan dia supaya menutupi loss sebelumnya, dan yang mengakibatkan dia lebih cepat mengalami kerugian. Dan selanjutnya dia ketika mau berdagang, tangannya itu gemetar mau menekan, mau open buy atau open sell, dia takut karena dia udah mengalami loss yang sangat besar. Nah, itu terjadi di level pertama. Sorry tadi gua kelewat. Sekarang kita lanjut lagi ke level kedua. Nah, di level kedua yang udah tadi saya jelaskan, dia mulai bisa berpikir lebih baik lagi dan mencari sistem atau cara trading yang baik. Biasanya di level kedua dia mulai mau yang namanya membeli robot trading, atau membeli membeli ebook seperti macam itu, dan dia juga berani membayar untuk kelas trading. Dan dia mulai menggali dari berbagai macam buku atau internet. Di level ini dia akan mencoba beberapa strategi, bahkan hampir semua strategi indikator. Dia akan mencobanya. Kenapa saya di grup tidak menyarankan indikator? Karena saya udah melampaui itu. Saya udah pernah berbagai macam cara indikator dicoba dalam trading saya, dan itu bukan jalan terbaik untuk trading. Dan indikator itu hanya pembantu. Nah, di level kedua orang akan terus mencari indikator, mencari baik news ataupun fundamental atau semacamnya. Itu dia akan terus menggali di level kedua itu sampai dia lelah atau menemukan gaya tradingnya sendiri. Nah, jika dia merasa lelah di level kedua ini, dia akan mencari grup trading, mencari kawan yang sama berprofesi dengan trading, dan dia akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut seniornya itu lucu atau bisa dikatakan bodoh. Nah, jadi misalkan dia akan bertanya, apakah sesuatu ini bisa seperti itu, dan itu kalau bisa di kalian tangkap pertanyaan seperti itu, mungkin kalian akan tertawa. Dan di grup gua yang bertanya seperti itu banyak, tapi saya nggak ngertawain kalian, tapi mungkin saya lebih ke mengarahkan kalian agar menjadi lebih baik, dan pertanyaan itu saya alihkan dengan pertanyaan yang lain. Nah, di akhir level ini biasanya kita mendapatkan beberapa sistem yang lengkap, dan kalian mulai mencobanya sistem dari trading kalian sendiri. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda berada di level ini atau di level pertama? Itu hanya bisa didapatkan di diri Anda masing-masing. Oke, setelah menemukan sistem trading sendiri, selanjutnya trader ini akan naik level ke level ketiga. Pada level ketiga, menyadari bahwa kita seorang trader tahu permasalahan bukan terletak pada sistem, dan tahu
bahwa kamu bisa mendapatkan sebuah profit hanya menggunakan dengan cara trading yang simple. Mungkin bahkan dengan satu indikator yang sangat simpel seperti SMA, ataupun satu indikator yang ya katakanlah rata-rata pergerakan hanya cuma satu garis. Itu cukup satu. Mungkin kalian bisa profit dengan itu. Seperti halnya saya trading, saya hanya menggunakan dengan trend line atau garis line dan horizontal line tentunya. Kacau banget nih. Sorry ya. Mana tadi coba? Aduh. Nah, dan di level 3 ini kalian mulai menyadari bahwa kalian hanya perlu memahami bagaimana cara Anda mengatur keuangan Anda dalam sebuah trading atau yang namanya money management. Nah, yang namanya money management itu memang sangat susah diterapkan. Makanya di video mungkin 1 bulan yang lalu gua udah buat golden money management yang ada di grup saya. Karena kalau kita trading dengan menggunakan money management yang ada di pikiran kita, mungkin itu akan buyar karena kalau kita loss dan emosi yang akhirnya kalian memutuskan untuk memakai kompensasi kekalahan yang membuat lebih dalam lagi kerugian Anda. Nah, di level 3 ini kalian udah mulai membaca buku money management dan psikologi trading, di mana kalian merasa bahwa saat trading Anda itu emosinya tidak bisa dihilangkan. Biasanya kalian bertanya kepada orang atau membaca buku tentang psikologi trading dan money management. Nah, di level ini itu termasuk level pencerahan kalian dan menyadari hal yang penting di dunia ini, dunia trading ini, bahwa sebenarnya tidak ada yang bisa memprediksi arah pergerakan pasar secara pasti. Mungkin lebih tepatnya 5 menit ke depan pasar itu akan kemana, atau 1 jam, 1 hari ke depan pasar itu akan bergerak kemana. Nah, maka dari itu semua guru forex berkata bahwa ilmu trading itu tidak ada yang pasti. Tapi kalau kita menyadari bahwa dari kebiasaan pasar itu ada yang pasti, nah baru level 3 kalian menyadari bahwa di dunia trading itu nggak ada yang pasti. Di level berikutnya, ini belum tuntas ya di level 3 ini. Nah, di level 3 ini kalian mulai menyadari bahwa untuk profit besar di dunia trading itu kalian hanya cukup hanya cukup mengurangi resiko dalam trading Anda dan mengatur profit supaya lebih konsisten walaupun kecil. Jadi profit kecil tapi konsisten, dan money management untuk mengatur resiko dari perdagangan Anda supaya lebih sedikit. Nah, sekarang level selanjutnya adalah level keempat. Nah, di level keempat ini kalian udah cukup lebih ke
menuju ke profesional. Artinya kalian hanya trading atau hanya membuka perdagangan jika strategi yang kalian temukan memberi sinyal perdagangan. Artinya kalian tidak selalu trading di 1 jam berturut-turut. Artinya di menit-menit dalam 1 jam itu kalian trading terus, tidak. Jadi di level keempat ini kalian hanya trading misalkan dalam 1 jam. Dalam 1 jam analisa Anda tidak menemukan open posisi perdagangan, maka kalian nggak akan trading di waktu itu, karena itu sangat berbahaya dan tahu itu pasti Anda bakal loss. Makanya kalian tidak akan buka perdagangan seperti itu. Dan kamu juga akan lebih paham kapan waktunya Anda untuk berhenti trading dan kapan untuk melakukan trading kembali. Di level 4 ini biasanya kalian mulai bisa meraih profit sampai 10 sampai 30% perharinya dari modal kalian dan kalian mulai membangun jati diri kalian dan membalikan modal secara perlahan. Nah, untuk memperbaiki sistem kamu, sistem strategi kamu, dan emosi kamu, dan menggunakan manajemen keuangan kamu itu biasanya level ini lumayan agak lama. Karena apa? Karena yang di level 4 ini lebih ke disiplin dalam trading. Biasanya sekitar paling cepat itu 1 bulanan lah, dan biasanya nggak nyampe setahun juga udah bisa konsisten dan mana memilih resiko dan profit. Pokoknya di level 4 ini kalian udah mulai meminimalisir kerugian dan kalian udah mulai membalikan modal 10 sampai 30% dari modal kerugian Anda. Nah, sekarang kamu jika udah melewati level itu, kalian sangat luar biasa dan akhirnya kalian sukses menembus level kelima. Di level kelima ini adalah level yang paling diharapkan oleh seluruh trader atau investor saham ya, karena kamu bisa dagang di berbagai macam market apapun. Strategi yang kalian punya itu bisa dipakai dimanapun. Jadi mau market apapun, kalian tahu open posisi itu di mana dan di mana. Jadi istilahnya market kemana ya kita ikut dan kita untung, seperti itu. Nah, di level puncak ini biasanya trader ini kamu telah menguasai emosi dan trading dan kini trading dengan saldo akun yang terus membesar biasanya. Jadi yang saya bilang itu mungkin seperti ini. Jika kalian bermodalkan misalnya kecil dulu $10, kemudian saldo kalian membesar karena udah di level 5, membesar dan udah mencapai dari saldo rata-rata trader di seluruh dunia misalkan. Nah, untuk kalian meraih profit hanya misalkan 5 juta atau 10 juta, itu hanya 2% dari saldo kalian, itu sangat mudah. Dan akhirnya kalian di level ini bisa memiliki segalanya. Maksudnya kalian mau apa yang mau dibeli dari
saldo yang sekian banyaknya kalian. Nah mungkin di level ini kebanyakan trader biasanya udah enggan tinggal di rumah. Biasanya dia tidur harinya di hotel-hotel, jarang sekali diam di rumah. Mungkin dia lebih ke mempunyai usaha sendiri, dan yang terpenting adalah di level kelima ini kalian akan memberikan edukasi khusus kepada trader-trader pemula, karena kalian tahu ilmu kalian itu udah luar biasa, dan itulah waktunya kalian untuk membagikan ilmu secara cuma-cuma kepada seorang trader yang pemula. Dan di level 5 ini kalian tahu bahwa kebanyakan trader, mungkin trader dari grup saya dari 3.700 member, hanya akan ada yang mendengarkan edukasi saya mungkin hanya 5%. Karena apa? Karena dari kebanyakan member dia udah jatuh di level 1, dan dia bahkan tidak mempercayai bahwa trading itu tidak pernah akan sukses. Jadi berapa orang dari 3.700 member dari grup saya yang akan mendengarkan ucapan seorang trader? Misalkan boleh admin Rambo yang lain, mungkin hanya 10% dari member saya. So, jadi kesimpulannya, trader yang gagal di level 1 dia berhenti, tidak akan trading, tidak percaya sama orang lain, tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh pembinanya, maksudnya pemberi edukasinya. Dia tidak akan percaya lagi, dan dia akan berhenti trading, atau mungkin lebih ke dia hanya melihat dan tanpa melakukan sesuatu hal. Nah, di level kedua dia udah mulai belajar, udah mulai mencari ilmu, membeli buku, membeli robot, segala macam hal, segala dicoba, dan akhirnya dia tahu bahwa di level 2 tidak akan ada, bahwa di level 2 market itu tidak bisa ditebak, dan akhirnya dia menemukan gaya sistem trading sendiri, dan dia mulai masuk ke level 3. Di level 3 dia mulai belajar dari money management dan psikologi trading. Nah, kemudian di level 4 yang tadi saya bilang, dia udah mulai menguasai gaya tradingnya sendiri atau strateginya sendiri. Kemudian dia akan memperbaiki kerugiannya dulu, dan meminimalisir loss, dan dia mulai bangkit profit, udah mulai dari 10% sampai 30% dalam tradingnya. Nah, di level kelima kalian udah mulai menguasai pasar, bisa trading di pasar di mana aja, di broker apa aja, di sistem apa aja, udah memiliki cukup finansial, mau tinggal di mana, mau beli apa, dan udah mulai kalian memberikan strategi kepada orang, dan kalian bahwa tahu mungkin strategi kalian tidak akan didengar oleh orang itu. Well, jadi kalian berada di level berapa? 1, 2, 3, 4, atau bahkan 5. Itu hanya ada pada diri Anda sendiri. Jadi di grup gua udah bikin yang namanya grup MM dan psikologi trading, kemudian strategi. Itu kenapa gua pisah, karena di level ini gua berat mencoba mengangkat trader di level 3 masuk ke level 5 dengan tiga ilmu tadi: money management, psikologi trading, dan strategi.
Nah, jadi strategi pasti itu ada di level 5 yang kalian temukan sendiri, atau mungkin kalian boleh menemukannya dari orang lain yang lebih berpengalaman. Dan yang mendengar atau tidak mendengar itu kembali lagi ke level Anda masing-masing. So, strategi pasti itu ada, dan kalian bisa istilahnya menari dengan market untuk meraih profit. Itulah seorang trader. Oke, karena video ini kebanyakan, yang baru gabung silahkan subscribe channel gua, aktifkan lonceng notifikasinya, dan kalian trader di broker apa, silahkan komen di bawah ini. Dan jika video ini bagus atau berfaedah, silahkan like dan bagikan kepada trader lain. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan ngapain, diam aja deh, karena ya sama itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing. Oke, akhir kata Ergia Trader pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.